Rumah di atas bukit, tagar Creepypasta App. Seorang gadis bermimpi aneh di suatu malam. Dia berjalan di sebuah tempat yang asing baginya. Berjalan sendirian melewati hutan lebat dan mendaki bukit yang curam. Dia terus berjalan dan mendaki, hingga sampailah dia pada puncaknya. Setelah mencapai puncak bukit, itu sudah malam hari dengan suasana yang gelap. Di sana terdapat sebuah bangunan tua yang tampak seperti rumah hunian. Ada cahaya yang keluar dari dalam rumah itu, menandakan ada penghuni di dalamnya. Sang gadis mendekat dan mulai mengetuk pintu rumah yang tampak sudah rapuh itu. Beberapa kali ketukan, akhirnya pintu terbuka dan muncullah seseorang. Laki-laki tua renta dengan rambut dan jenggot yang telah berwarna putih menyeluruh. Belum sampai si gadis menanyakan sesuatu hal, tiba-tiba dia sudah langsung terbangun dari mimpinya. Dia mengingat dan memikirkan mimpi itu sepanjang hari, hingga membuatnya kurang fokus pada kegiatan kesehariannya. Itu begitu mengganggu pikirannya. Malam berikutnya, gadis itu kembali memimpikannya hal yang sama, hutan dan bukit yang sama, bahkan dengan rumah tua dan pemiliknya yang juga sama. Namun, saat akan mengucapkan sesuatu pada pemilik rumah, gadis itu kembali langsung terbangun dan tersadar lagi dari mimpinya. Mimpi yang sama itu bukan hanya sekali dan dua kali, melainkan terus terjadi setiap malam. Bahkan, sudah 13 kali gadis itu memimpikannya. Karena selalu gagal menanyakan sesuatu, gadis itu menjadi semakin penasaran pada rumah dan orang tua renta di dalamnya. Dia benar-benar ingin tahu, rumah itu berada di daerah mana, dan siapakah sosok orang tua itu sebenarnya. Ada urusan apa hingga selalu menjadi mimpi di dalam tidurnya. Hingga keesokan harinya, si gadis harus mengunjungi kerabatnya yang sedang mengadakan pesta. Itu berada di luar kota, dan lumayan cukup jauh perjalanan yang harus ditempuh dari tempatnya tinggal. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia menghentikan mobilnya. Banyak pepohonan besar menjulang di sana. Dia merasa seperti mengenal tempat itu, hutan itu. Kemudian, dia pun langsung turun dari mobilnya. Benar saja, itu adalah hutan yang sama di dalam mimpi-mimpinya. Bahkan, saat dia terus berjalan masuk ke dalam hutan, dia menemukan tebing curam yang sama juga berada di sana. Gadis itu pun langsung mendakinya dengan penuh semangat. Dia tidak mempedulikan bahwa fisiknya sudah cukup capek saat itu. Dia terus saja mendaki. Dia hanya ingin terus mendaki bukit itu hingga mencapai puncaknya. Setelah berjuang susah payah, akhirnya gadis itu pun berhasil sampai puncak bukit saat hari sudah cukup gelap. Ada senyum yang langsung terlukis di bibirnya saat melihat rumah yang sama dalam mimpinya juga berada di sana. Kali ini adalah kenyataan, bukan lagi mimpi seperti sebelum-sebelumnya. Dia berlari terburu-buru dan langsung mengetuk pintu rumah itu. Akhirnya, setelah berulang 13 kali dia memimpikannya hal yang sama, kali ini dia akan segera tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Seorang lelaki tua renta membukakan pintunya, sama persis di dalam mimpi, dengan rambut dan jenggot panjangnya berwarna putih. "Maaf, apakah saya boleh masuk ke dalam?" ucap si gadis. Untuk pertama kalinya dia bisa mengatakan sesuatu pada si orang tua. "Tidak," jawab orang tua itu pelan, tetapi cukup mantap sebagai penolakan. "Kenapa tidak boleh?" "Karena hantu." Gadis itu pun sedikit merinding mendengar kata hantu keluar dari lisan si orang tua. Hantu? Di mana ada hantu?" "Kau, dirimu sendirilah hantunya, Nona." Orang tua itu langsung menutup pintunya dan meninggalkan si gadis sendirian. 3 hari kemudian, sekumpulan tim penyelamat menemukan jasad si gadis tergeletak di bebatuan dengan cedera kepala yang parah.
Dia tewas terjatuh dari atas tebing.